Ana mohon nasihat. Pekan depan ana insyaallah melangsungkan pernikahan. Mohon nasihatnya agar pernikahan ana dapat diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Saya tidak tahu ini yang bertanya, mungkin ikhwan atau akhwat. Ya. Perkawinan adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perkawinan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman, sakinah, dan juga mawaddah warahmah, cinta kasih. Walhasil pernikahan mengembirakan, sesuatu yang dicita-citakan oleh anak Adam. Dan Islam menggemarkannya. Nabi SAW menyeru kepada setiap pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena ia akan lebih menundukkan pandangan dan membentengi farji. Fa in lam yastati fa alaihi bis-shaum. Jika ia belum mampu maka hendaklah ia saum. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang telah mampu. Apa kemampuan itu? Ini nasihat bagi kalau yang bertanya ini ikhwan. Ia harus memiliki kemampuan. Apa kemampuannya? Apa? Antum yang sudah menikah. Pertama, menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Suami itu pemimpin atas istrinya. Apa maksudnya? Dia menjadi hakim.
yang mengurus istrinya, khususnya dalam agama, membimbingnya, mengarahkannya, membawanya kemana? Ke jannah. Karena itu dalam ayat yang lain apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga istri dan anakmu dari api neraka. Ini pemimpin, dia yang mimpin, bukan dia dipimpin. Jadilah laki-laki sejati. Jadilah laki-laki sebagai seorang hakim, pemimpin yang mengajarkan istrinya, yang mengarahkan istrinya. Nah, ini kemampuan pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in. Imam itu pemimpin. Wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dia nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang kepemimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami itu pemimpin di rumah tangganya, nanti dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, ini dia. Ini nasihat pertama. Jadi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh pada anak dan istrinya. Yang kedua, siapkan tempat untuk antum dan istri bernaung. Tempat tinggal. Walaupun kata orang hanya ngontrak. Apa firman Allah? Askinu hunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinu hunna. Tempatkanlah mereka, istri-istrimu itu, di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu. Antum mau menikah, siapkan rumah, tempat bernaung, tempat tinggal antum dan istri. Nah, kalau antum belum punya tempat tinggal, mau tinggal di mana? Di rumah mertua, malu. Di rumah orang tua, ya, antum tidak mandiri. Secara sunnah, mandiri. Ini yang sepekan lagi kalau ikhwan udah siapin belum tempat tinggal, buru-buru kontrak, cari kontrakan. Siapkan apa yang harus ada di rumah, tempat tidur, apa, lemari. Kalau istri, calon istri mau memberikan, silakan. Begitu akad, apa langsung pindah ke rumah antum, penuh dengan kehormatan. Itu firman Allah. Tempatkan mereka di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu, min wujdikum. Ini yang
tidak terpikirkan, mungkin karena belum mengetahui ayat ini, atau memang sudah menjadi kebiasaan, atau disyaratkan sama mertuanya calon, nanti kamu tinggal di sini gitu. Atau sudah jadi suami, berdiri sendiri dengan istri dan nanti akan ada anak insya Allah, berdiri. Itu laki-laki. Ya kalau belum punya ya belum mampu. Siapkan. Ya, mungkin ada pengecualian misalnya dia tinggal di rumah orang tuanya hanya ibunya sendirian, sudah tua, tidak ada yang ngurus, ya bisa dia tinggal di rumah ibunya karena untuk merawat ibunya. Itu pengecualian mendatang. Ini yang aslun, asal. Harus punya rumah tempat tinggal untuk antum tinggal bersama istri. Nah, ini yang minta nasihat nih. Tinggal seminggu lagi. Insya Allah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lanjutan ayat tadi. Suami pemimpin di rumah tangganya atas istrinya. Laki-laki yang memimpin wanita disebabkan Allah telah lebihkan laki-laki atas kaum wanita. Dan disebabkan suami memberikan nafkah mereka. Berarti hukum bagi suami menafkahi istri dan anaknya wajib. Bagi istri tidak wajib. Tetapi istri boleh membantu. Kalau dia ada usaha, dia ada uang, ada apa, boleh dia membantunya. Sunat, tidak wajib. Yang wajib adalah suami. Semampunya. Itu 3. Bagi istri, maka kewajiban dia mentaati suami. Allah Subhanahu wa taala puji wanita yang mentaati suaminya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah yang qanitat. Qanitat adalah mentaati suaminya. Hafizat, menjaga, memelihara dirinya dan rahasia-rahasia suaminya tidak diungkap, tidak disebarkan keluar. Menjaga dirinya dan menjaga suaminya rahasianya. Itu wanita salihah, fas-salihat. Karena seseorang dikatakan salih atau salihah apabila pertama hablum minallahnya, hubungannya dengan Allah baik. Dan kedua hubungannya dengan manusia baik. Dikatakanlah ia salih dan salihah. Dan istri, kalau yang bertanya ini akhwat, dia pemimpin di rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anak suaminya. Dan nanti dia akan ditanya pada hari kiamat. Wal mar'atu ra'iyatun
fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Istri ra'iyah, pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Kok dikatakan anak-anak suaminya padahal anak dia? Karena ia tidak boleh bertindak sesuatu untuk anak-anaknya kecuali ia musyawarahkan dengan suaminya. Karena suami pemimpin umum di rumah tangganya. Berarti istri itu yang mengurus rumah tangga. Ini dia pemimpinnya. Kenapa demikian? Karena umumnya laki waktunya itu di luar. Yang di dalam rumah siapa? Istri. Karena itu Rabbuna mengatakan waqarna fi buyutikunna. Diamlah, tinggallah di rumah-rumah kamu. Kecuali apabila ada hajat keluar. Dia yang mengurus rumah suaminya. Itulah makanya ada rumah. Nah kalau kita nggak punya rumah, bagaimana bisa dikatakan rumah kita? Kan Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri itu memimpin di rumah suaminya. Nah, ini rumahnya rumah mertua. Ini yang tinggal di rumah mertua kaget nih. Besok pindah, berdiri sendiri. Begitulah rumah tangga dalam Islam, bukan dalam adat. Nabi saja punya istri ada 9, rumahnya kan satu-satu. Walaupun sederhana, satu-satu. Ya, fi baiti zawjiha wa waladihi. Dia pemimpinnya. Nah, sekarang untuk keduanya. Rumah tangga itu akan berbahagia. Ya walaupun ada lika-likunya, itu kehidupan namanya. Tidak ada kehidupan dunia ini yang mulus 100%, tidak ada. Karena ia fana. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada ini akan punah, panah, kecuali wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Pertama, kedua-duanya harus berada di jalan Allah. Dalam mentaati Allah dan Rasulnya semampunya. Tidak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Dosa, kesalahan tentu tidak terhindar. Tetapi orang dilihat dari aglabiyahnya. Perjalanan keduanya lurus. Keduanya bertauhid, menyembah Allah. Keduanya mendirikan salat 5 waktu. Keduanya saum Ramadan dan seterusnya. Akan rusak rumah tangga kalau dua-duanya orang-orang yang ahli maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalani perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Rusak. Neraka rumah tangga itu. Ya. Yang kedua, kedua-duanya memenuhi hak-hak masing-masing. Hak suami harus ditunaikan oleh istrinya.
Hak istri harus ditunaikan oleh suami dan ini uraiannya panjang di dalam ayat dan hadis. Tadi telah saya kutip sebagiannya. Yang ketiga, tentu saling memaafkan. Memahami kekurangan masing-masing manusia. Karena suami paling tahu istrinya, istri paling tahu suaminya kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, kedua-duanya tujuannya adalah apa? Negeri akhirat. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada dunianya, tidak terlalu menggoncangkannya. Karena tujuan hakikinya adalah negeri akhirat. Dan untuk suami, hendaklah dia mencari harta yang halal, menjauhi yang haram. Karena untuk ia makan bersama anak dan istrinya. Karena daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih berhak memakannya. Man nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih berhak untuk memakannya. Maka dia berusaha jauhi harta yang haram. Dia berusaha mencari rezeki yang halal, yang baik. Nah, perjalanan yang demikian, berharaplah seorang muslim dan muslimah akan diredoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, itu. Ad-dinun nasihah, agama itu merupakan nasihat. Ini saya seperti khutbah nikah. Tapi tidak apa, karena semuanya ilmu din. Apapun yang kita bicarakan, manfaat insyaAllah ta'ala.